Shalom. Perkenalkan, nama saya Julianti Devrida Beno dengan NIM 71 2022 043. Saat ini saya akan melakukan tugas TAS HPL 2 saya, yaitu berkhotbah. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Tema yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini yaitu dipulihkan melalui pertobatan yang sejati, yang terambil dalam Daniel pasal 9 ayat 1-10. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya mengambil tema ini dan didahulukan dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang telah melanggar aturan orang tuanya dan dengan enggan dia mengakui kesalahannya, meskipun orang tuanya tahu apa yang sebenarnya anak itu perbuat. Namun orang tuanya hanya mau untuk anak ini mengakui akan segala perbuatannya saja. Karena kalau anak ini tidak mengakui dengan tulus, atau anak ini mengakui dengan tulus, maka hubungan anak ini dengan kedua orang tuanya akan dipulihkan dan dirangkai ulang, bahkan akan menjadi panutan bagi orang-orang sekitar. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, yang dimana sebenarnya Dia mengetahui segala sesuatunya tentang kita, namun Ia ingin kita datang dengan hati yang tulus untuk mengakui dosa kita, agar kita mendapatkan pemulihan yang sejati dalam kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, kita semua tahu bahwa hidup ini seringkali dipenuhi dengan banyak tantangan, baik secara pribadi, keluarga, maupun secara suatu relasi kita dengan sesama manusia. Kadangkala kita merasa terjebak dalam keadaan yang sulit, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Namun di dalam Alkitab kita menemukan pengharapan dan arahan yang jelas tentang bagaimana kita mengalami pemulihan yang sejati. Dalam kitab Daniel 9 ayat 1-10, kita bisa melihat seseorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati, yaitu Daniel. Dia mengakui dosa-dosa bangsanya dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pada saat itu. Daniel dan bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan di Babel, yang dimana sebuah situasi yang sulit yang diakibatkan oleh dosa-dosa mereka. Namun alih-alih menyalahkan orang ataupun keadaan, Daniel mengambil waktu untuk berdoa, berpuasa, dan mengakui akan segala dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perikop ini kita akan belajar tentang kekuatan pertobatan yang sejati, pertobatan yang membawa pemulihan dan pembaharuan. Daniel mengajarkan kita bahwa langkah pertama menuju pemulihan adalah pengakuan yang tulus dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita lihat bagaimana Daniel dia mendekati Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan, dan bagaimana Tuhan mendengar dan merespon doa-doanya. Semoga kita juga terinspirasi untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kita dapat mengalami pemulihan yang sejati dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih,
ada 2 poin penting yang datang menghampiri kita. Poin yang pertama yang datang menghampiri kita yaitu pertobatan yang sejati dimulai dari pengakuan dosa. Dalam Daniel 9 ayat 4-6, di situ Daniel dia mulai doanya dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar dan dahsyat yang memegang janjinya. Dia mengakui segala dosa bangsanya termaksud dirinya sendiri. Meskipun dia adalah seorang yang saleh, dia tidak mengabaikan dosa sekecil apapun. Dan dia menjadi teladan. Sehingga jemaat Tuhan yang terkasih, ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita, menjadi landasan penting bagi kita bahwa pertobatan yang sejati itu memerlukan pengakuan yang jujur tentang dosa kita. Poin yang kedua yang datang menghampiri kita yaitu pertobatan membawa kita kepada pemulihan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Daniel 9 ayat 7-10, di situ Daniel dia berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dan berbelas kasihan. Dalam bagian ayatnya yang ke-9, Daniel mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa siap mengampuni orang yang datang dengan hati yang tulus. Pertobatan yang sejati tidak hanya berhenti pada pengakuan dosa, tetapi juga membuka pintu pemulihan dari Tuhan. Saya mempunyai sebuah ilustrasi. Jemaat Tuhan yang terkasih, bayangkan ketika sebuah kaca yang retak karena dilempar dengan batu dan kaca tersebut tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Namun ada seorang ahli kaca dapat mengambilnya dan mengembalikannya seperti semula. Dengan cara apa? Dengan cara ia membuatnya sebagai sebuah karya seni yang terbatas, atau dengan kata lain limited edition. Hal seperti ini sama dengan kehidupan kita yang membutuhkan ahli untuk dipulihkan. Kita hidup dengan penuh kehancuran. Hidup kita penuh dengan kehancuran karena dosa, membutuhkan Tuhan untuk mendapatkan pemulihan. Sehingga yang akan menjadi refleksi kita pada saat ini, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita ingat bahwa pemulihan yang sejati dimulai dengan pertobatan yang tulus. Seperti Daniel, begitupun kita diajak untuk datang dengan kerendahan hati kita dan dengan penuh penyesalan kita untuk mau mengakui dosa kita dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan rasa malu atau ketakutan menghalangi kita untuk kembali kepada Tuhan. Ingatlah, Dia selalu ada, siap mengampuni dan memulihkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.